Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, adfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ipot, ketemu lagi bersama saya Sasha di Hijrah Talk nih teman-teman. Sebelumnya di episode lalu kita ngobrol-ngobrol sama Syakir Daulay tentang hal yang menarik banget. Nah hari ini kita juga bakal ngobrol lagi sama Syakir melanjutkan perbincangan yang sebelumnya. Nah di sini udah ada Syakir lagi nih teman-teman. Halo teman-teman. Sorry belum ganti baju. Oke, nah Syakir kemarin kan ada obrolan yang belum sempat dibahas, dijawab. Oh iya. Tapi sebelum lanjut boleh dong dikasih sholawat dulu biar teman-teman yang nonton tuh mendengar suara merdu-merdunya Syakir gitu. Oke, salawat ya. Yap. Semoga bisa ngademin hati teman-teman yang ada di rumah atau di jalan atau dimanapun. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, adfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Masya Allah, aku sampai merinding loh kalau di Zoom, boleh nih ya dilihat. Keren banget, merdu banget. Nggak heran ya kalau Syakir punya lagu-lagu juga. Oke, kita Lagu lanjut kali ya. Aisyah. Kita lanjut nih Syakir ke obrolan yang belum kita lanjutkan. Jadi kan di episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang karir Syakir yang banyak banget gitu ya. Ada film, jadi aktor juga, nyanyi juga, konten kreator juga, endorse dan lain-lain. Kayaknya tuh sibuk banget kayaknya gue ya. Gitu ya, anak muda produktif sibuk. Kayaknya ini banyak gitu ya cuannya gitu. Amin ya. Nah kali ini kita ngomongin cuan nih teman-teman. Oke, wah asik nih. Nah kalau Syakir nih pengen tahu dong gimana sih cara Syakir mengelola keuangan Syakir, duit Syakir yang sumbernya ini dari mana-mana gitu, gimana sih caranya? Aduh, ini kalau kita ngomongin ngelola uang nih sama anak muda, kalian harus tahu cara ngelola uang. Yap. Tapi sebelumnya kalian juga harus cari dulu uangnya. Kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada uangnya apa yang dikelola? ngelola kartu aja, ntar pindahin dari dompet sini ke sini, ngerapiin kartu dong tuh tiap hari. Tapi ya apalagi di masa pandemi kemarin. Tapi ngelola uang tuh bukan cuman buat orang yang punya uang, teman-teman. Teman-teman juga bisa mengelola uang tuh jadi terus semakin bertambah. Jadi semakin produktif. Kalau Syakir sih dulu ya pertama Syakir punya duit sendiri ya. Pertama nih menarik nih ya. Cerita pertama punya duit sendiri itu berawal karena Syakir dulu di pesantren. Oke, yap. Di pesantren itu kiriman dari kampung itu, kiriman dari kampung dari orang tua 300.000 per bulan. Sedangkan biaya di Jakarta waktu itu Syakir pesantren di Darul Quran ya kan, di Tangerang. Itu ya Allah 300.000 tuh di Jakarta bisa dapat apa? Seminggu doang kali, seminggu belum beli buku-bukunya, beli kitabnya, udah gitu beli jajan-jajannya juga. Kalau di Aceh sih iya gitu ya kan, minuman gitu masih 500 perak gitu kan. Di sini mana ada ya? Nah, di sini mah dengan mahal-mahal. Akhirnya 300.000 yang harusnya buat sebulan cuman cukup buat seminggu. Oke, gimana survive-nya? Terus gimana nih 3 minggu lagi kan? Beli deterjen, beli apa? Waduh. Aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya waktu itu doa dulu. Okay. Jadi berawal dari jadi ada prinsip juga kita diajarin di pesantren itu dulu.
dream, pray, action Oke. gitu. Jadi kita punya kepengenan, dream gitu kan, mimpi, terus pray, berdoa, action, baru action. Ya tuh doa dulu, ya Allah gitu. Nggak pengen nyusahin orang tua gitu kan. Yap. Kau kan maha kaya, tunjukin dong saya jalannya gitu. Oke. Akhirnya temen waktu itu pas banget Piala Dunia kan. Piala Dunia waktu itu teman-teman di angkatan gitu ada yang ini jual baju gitu kan. Terus saya tanya, jual baju kayak gitu emang bajunya beli di mana gitu. Udah gitu kan jersey bola waktu itu sekitar 110-an kan yang bagus lah waktu itu kan. Terus dia jualnya tuh 100.000 gitu kan. Nah, kok bisa lebih murah, dapetnya di mana gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, ada nih tempat di sini dia bilang. Di deket-deket di sekitaran Tanah Abang waktu itu kan. Oke. Jadi ternyata di tangan pertamanya tuh cuma 50.000. Oh iya gitu kan. Kebetulan saya kira waktu itu kan lumayan deket lah sama satpam-satpam pondok sama ustadz-ustadz gitu ya kan. Ah ya udah nih kan. Dia bilang, "Oh oke nih," gitu kan. Yaudah gue mau ikutan deh, saya kira bilang gitu kan. Keliling kamar tuh ke teman-teman, "Lu mau beli jersey apa?" gitu kan. Waktu itu kan Piala Dunia tuh ada yang Itali, Spanyol, apa gitu kan. Catat 5 orang doang tuh awalnya, nggak apa-apa deh gitu ya kan. Nggak apa-apa deh 5 orang dulu kan. Akhirnya pas hari Minggunya izin ke Ustadz, izin. "Mana? Mau cukur rambut," gitu. Cukur rambut. Oh iya udah tuh kan diizinin. Bener nggak bohong. Pergi ke tukang cukur, "Bang, cukur aja dulu dikit biar saya nggak bohong nih. Cukur dong dikit." Udah langsung ke Tanah Abang. Cari tempatnya, oh benar kan ada 50.000, ada 55.000 gitu. Akhirnya saya kira beli tuh mereka yang ngasih 100.000 kan. Udah saya kira beli 55.000 sama operasionalnya apalah 60.000 tuh naik kereta dulu kan. Kereta gitu kan 2.000 4.000 tuh Tanah Abang. Ya kan. Terus udah pulang pesantren udah. Nih saya kira kasih tuh baju-baju yang beli kan. Udah. Habis itu kan masing-masing di kamar tuh kan kita kalau pesantren rame-rame kan. Iya, Jadi betul. satu orang beli Syakir panasin. Masa Gila, nggak beli sih? enggak, Gitu. bilang, gitu. Syakir panasin dulu. Wih gila keren banget nih gini gitu kan. Oke, ya. Syakir panasin terus yang lain. Jadi "Lu pengen. beli dong gini-gini apa kan." Jadi pada pengen kan. "Oh, aku mau juga dongkir gitu kan. Karena pas Syakir ngasihnya tuh di tengah-tengah kamar pas lagi rame. Sengaja ya? Kadang lagi absen. Oh. Lagi absen, Syakir kasih nih baju lu gitu. Jadi ya ngeliat semuanya. Udah tuh dari untung 40.000, besoknya langsung yang pesen jadi 10 orang, terus jadi 20 orang sampai akhirnya Syakir punya keuntungan tuh sampai 500.000 ya kan. Kadang 700.000. Wah, udah tuh lumayan. Akhirnya ke backup lah itu apa namanya dalam sebulan di pesantren. Itu awal-awalnya gitu. Sampai kemudian banyak lagi lah setelah itu. Nah, itu kan maksudnya adalah cara ngelola uang gitu. Yap. Jadi anak muda jangan ngelihat wah gue tuh ngelola uang harus punya uang gitu. Kadang kesempatan dan kemungkinan tuh bisa jadi uang. Gitu. Yap, setuju. Ya, jadi kalian tuh jangan tipe orang yang cuma mau konsumsi gitu. Tapi kalian harus bisa menyediakan juga. Misalnya ngeliat nih pasar misalnya atau teman mau bikin reuni atau mau bikin acara apa gitu buat sekolah ya, atau pensi gitu kan. Wah, ini seragamnya kan belum ada nih, bisa nih gua jadiin gitu ya. Tapi jangan ditipu juga temennya. Nyari duitnya yang halal ya maksudnya ya. Ya ambil untung secukupnya lah. Nah akhirnya saya kira belajar dari situ buat kelola uang gitu. Sampai setelah itu terus gak lama kelas 3 SMP ada orang kan ngajak main film di pesantren tuh awalnya. Jadi gak kepikiran, dulu cita-citanya itu jadi pemain bola. Tapi tiba-tiba ketika di pesantren ada orang ngajak main film, saya bilang pas banget lagi boring lagi nih di pesantren kan. Wah ketemu artis enak nih gitu ya kan. Udah akhirnya Syakir okein. Nah karena waktu itu Syakir lagi boring aja di pesantren. Padahal Syakir gak bisa acting dulu. Cuman Syakir orangnya gitu, prinsip Syakir gue gak mau mundur sebelum maju. Gitu. Jangan bilang gak bisa dulu sebelum nyoba. Cobain aja dulu ya. Cobain aja dulu. Sampai dulu ditawarin nyanyi juga. Ditawarin nyanyi terus ketemu sama produser nyanyi kan. Kamu bisa nyanyi apa? Gak bisa Pak. Terus bisanya apa? Bisanya azan saya bilang. Udah saya kira azan tuh. Saya kira azan. Jadi pertama ketemu produser musik saya kira azan. Karena azan. Saya kira azan tuh.
Tapi Syakir nggak pernah bilang enggak gitu Ya. dengan kesempatan. Karena buat Syakir ini kesempatan nggak mungkin datang 2 kali gitu. Betul. Minimal gue udah pernah nyoba lah. Kayak waktu itu ditawarin main film ketika di pesantren. Ya udah yuk gitu. Nah, kita nggak tahu kan ternyata dari situ rezekinya sampai Sumbernya dari sekarang. Gitu. Jadi jangan anak muda nih keburu takut duluan sama rasa takutnya. Harusnya kita nggak boleh takut sama rasa takut kita. Yap. Kadang kan ada kesempatan, aduh takut begini. Ya udah gitu, maju aja dulu, kalahin dulu rasa takutnya. Ya minimal dari 100 peluang, kalau kita nyoba 100 peluang, ya minimal kan 5 atau 10-nya kan Ada lah nyangkut. ya Ya kan? chance-nya. Tapi kalau kita nyobanya cuma 1 peluang, terus ya peluang yang lain kita nggak bakal dapet. Betul, setuju banget. Dulu kan Syakir nyanyi terus main film. Jadi semua peluang tuh Syakir cobain. Selagi masih muda, selagi resikonya masih kecil. Gitu. Selagi resiko masih kecil, nggak ada keluarga, daripada udah gede nanti baru nyobain. Ada anak, ada apa kan. Nah gitu. Jadi Syakir sih kelola uang kalau sekarang itu dari 100% Syakir pakai 50% aja gitu. Kadang 30%, 70%-nya ya itu buat dimanfaatin buat bangsa dan agama. Gitu. Mantap, keren banget. Nah, kalau ngomongin uang, Syakir juga kan udah investasi ya. Nah, kalau boleh tahu awalnya tuh gimana sih Syakir kenal investasi dan belajarnya tuh dari mana sih dulu? Karena sebelum kalau jujur mah kenalnya dari iPod. Tapi sebelumnya udah iya, sebelumnya kan tahu. udah tahu kan tentang investasi itu awalnya dari mana, pas di sekolah atau gimana itu awalnya? Maksudnya investasi apa nih kalau untuk Tahu investasi? tentang hal-hal investasi, saham, reksadana dan awalnya Syakir udah tahu duluan kan sebelum investasi di iPod gitu. Oh iya, sebelumnya memang sebelum pandemi sih sebenarnya orang udah beberapa juga ngomongin investasi, cuman memang kan hype-nya tuh ketika di pandemi orang megang uang banyak tapi mau liburan susah, mau ngapain susah, akhirnya mereka pengen muterin uangnya gitu kan. Terus investasi lah dari beberapa teman-teman nongkrong bisnis gitu kan. Jadi Syakir gitu punya temen nongkrong bisnis, nongkrong filosofis, asik nongkrong beda-beda ya. Nongkrong agamis gitu. Ada juga yang nongkrong hahaha aja gitu. Nah, Syakir pas lagi nongkrong sama teman-teman bisnis, iya marak lah investasi apa segala macem gitu kan. Awal tahunnya sih dari teman-teman bisnis itu. Awal dari teman-teman, terus baru mulai investasi juga. Nah, boleh dong di-share gimana sih experience Syakir gitu pas pertama kali nyobain investasi tuh gimana gitu? Daripada boring di rumah ngapain gitu ya kan, udah paling ya sambil cek investasi apa ya. Enak sih sebenarnya, seru kayak kita tuh bisa ngecek duit kita aman gitu ya, dan kita bisa ngelihat duit kita nambah gitu ya kan. Mungkin yang orang-orang pikirin itu kan di luar sana apa ya, anak-anak muda nih kan pengennya karena gaya hidupnya ini jadi pengen megang cash gitu. Kalau kita justru yang udah ngerasain ya. Kalian belum ngerasain. Kalau udah ngerasain susahnya nyari duit tuh, pasti kita akan bener-bener ngejaganya gitu. Iya, benar. Kita jadi males megang cash karena kan boros ya kan, megang cash jadi paling ada di kartu, kalau enggak ya kita simpen di investasi gitu sih, seru aja sebenarnya. Oke. Nah, Syakir kan investasinya syariah ya. Apa sih sebenarnya hal yang mendorong Syakir buat investasinya tuh lebih ke arah syariah? Bahkan film Syakir pun kan ada unsur-unsur agama gitu. Apakah namanya itu romantisme syar'i, asik. Wow, gitu. Gitu. Itu genre baru itu. Kalau Syakir sih awalnya investasi syariah karena kan marak juga tuh ketika udah di publik pada investasi kan, di atasnya marak juga tuh kan. Wah, ini halal enggak gitu kan. Sampai akhirnya ya nemuin iPod syariah gitu. Ketika awal kenal sama iPod ya kan, kita kontek-kontekan juga. Terus ya Syakir kan juga nggak bisa sembarangan gitu ya kan pakai sesuatu, karena kan Syakir public figure kan. Karena wah kalau ini nggak aman nggak apa kan kita bahaya juga. Gitu. Sampai akhirnya Syakir termasuk kaget, wah ada yang udah punya ini stempel MUI gitu kan. Kaget juga, serius mana coba lihat gitu kan. Pas udah Syakir cek, wah ini mah bukan aman lagi tapi aman banget. Karena buat Syakir ketika, kalau zaman sekarang nih minimal kita punya penjamin dalam agama tuh, kita punya penjamin. Kalau kita bilang kita mau bersih banget,
Itu nggak ada, kita keluar, kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman tuh kita buka pintu aja tuh udah dosa semua gitu. Yap. Jadi nggak ada yang benar-benar bersih, tapi minimal ketika udah ada majelis ulama atau ulama-ulama yang menjamin, udah Kita percaya mereka yang lah ya. tanggung gitu. Mereka yang tanggung udah. Kalau udah ada stempelnya mereka, itu udah dosa-dosa mereka gitu. Karena karena ada penjaminnya kan. Nah, ada MUI-nya nih ya kan, aman. Akhirnya ya udah, mulai dari situ saya kira pakai, kemudian ternyata asik juga gitu, dan resikonya juga pasti jauh lebih kecil karena banyak teman-teman, saya kira punya banyak teman-teman non, mereka ternyata juga investasinya syariah gitu. Oh gitu. Kayak saya tanya, lah lu kan non gitu. Karena bukan sekedar agama aja bukan sih. sekedar agama, sistem Islam ini kan namanya juga Islam, salama yusallimu gitu, menyelamatkan. Jadi kalau kalian investasi secara Islam, rezeki kalian akan diselamatkan pastinya kan, dari yang haram, yang apa gitu. Judulnya aja tuh udah Islam, penyelamat gitu. Jadi nggak mungkin ketika orang udah ngambil jalan Islam mereka rugi, tuh nggak mungkin. Kalau jalan selain Islam ya rugi mungkin gitu ya kan. Makanya banyak orang-orang non juga nabung di yang syariah atau investasi di syariah, karena mereka tahu Islam tuh mengatur semuanya tuh agar selamat gitu. Makanya udah pas dicoba, ternyata resikonya kecil juga, dan produk-produknya juga kan kita jadi nggak ikut berkontribusi dengan hal-hal yang haram gitu. Oke, kalau dalam berinvestasi nih, Syakir tuh strateginya gimana sih investasinya Syakir? Pasti teman-teman pada nanya kan kayak, investasi tuh gimana sih, nggak ngerti gitu. Kalau Syakir sendiri strateginya Kalau gimana? nggak ngerti kalian harus nyoba dulu, yang tadi Nah, Syakir bener. bilang. Syakir kan orangnya pasti nyoba dulu. Ketika udah nyoba ya, investasi tuh ya intinya apa sih, ketika memang lagi kita harus tahu juga mana yang harus kapan waktunya kita beli gitu. Toh waktunya juga kita harus nahan kan, jadinya uang kita nggak kemana-mana kan. Gitu. Jadi enaknya investasi itu, pertama uang kita kejaga dari nafsu-nafsu hedonisme kita. Gitu ya kan. Dan ketika pasar lagi naik, lagi gede, kita beli, ya uang kita bertambah. Itu aja sih. Kalau kita simpen di ATM kita atau di dompet kita ya masih ada kemungkinan tuh kita ntar, aduh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi bahkan kadang ya kita beli ini, beli itu, beli ini, itu nggak sadar aja justru duit kita berkurang. Nah, dan Syakir itu sebenarnya juga kalau dikatakan pemula tapi jadi mudah. Kenapa? Jadi teman-teman ini jujur Syakir review jujur iPod karena emang iPod tuh mudah buat pemula-pemula. Ketika kita investasi syariah di iPod, kita mau ambil sesuatu yang ini nih, kalau nggak syariah dia langsung dikasih ini kan, langsung dikasih notifikasi. apa sih? Notifikasi. Nggak bisa dibeli nih. Karena ini riba. Karena ada ribanya gitu. Jadi udah enak banget sih. Apalagi sekarang udah ada YouTube ya kan. Udah ada YouTube, kita bisa belajar sambil belajar di situ. Intinya investasi tuh gampang kok, dan itu bisa ngejaga uang kalian juga gitu. Wah nanti bisa ditarik enggak gini-gini. Nah justru ini kebanyakan dari kita investasinya mau di instan aja, padahal di situ nggak aman. Mending ya kayak kita di iPod gitu ya kan, kita investasi di situ tapi benar-benar aman 100%, duit kita bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu, daripada banyak kan tuh di kejadian-kejadian investasi di WhatsApp atau investasi bodong ya. Investasi bodong. Banyak banget itu. Jadi kalau mau mengkali lipatkan uang, kalian juga harus cari tahu yang amannya gitu. Jangan cuman sekedar dijanjiin angan-angan gitu. Tapi kalau iPod kan jelas emang ada tulisannya tuh. Ini naiknya segini gitu ya kan. Jadi jelas teman-teman gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Syakir. Buat teman-teman yang pemula juga pasti kan bingung ya, mulainya tuh dari mana, sesimpel itu gitu. Nah kalau dari Syakir sendiri, ada gak sih tips-tips yang bisa di-share ke teman-teman yang baru mulai investasi berdasarkan pengalaman Syakir nih? Mulai investasi dari mana? Kalau sekarang karena anak muda tuh pada megang HP, mulai aja dulu dari download iPod. Ini beneran ya, maksudnya nggak virus. Kalian dengan mulai download iPod itu kalian pasti akan mulai untuk investasi. Ketika udah download iPod,
Bahkan di iPod itu teman-teman enaknya iPod nih ya, dia bisa mulai dari 100 Yap, ribuan ya bisa. kan. Nggak harus kalian investasi tuh harus punya Duit banyak duit gitu banyak ya? 100 juta gitu ya kan. Enggak, Enggak. bahkan dari 100 ribu ya 100 ribu kalian beli kuota ya kan, habis mulu gitu ya kan. Mending 100 ribu kalian masukin investasi, ntar bisa beli Mmm, kuota jauh lebih banyak kan yap, ketika udah diinvestasiin. Mulai dari 100 ribu kalian coba aja dulu, mmm, ya kan. Kalian coba 100 ribu dan di pot itu enak ya, teman-teman nanti ada video-video juga kan. Ada mmm. video-video pengajaran gimana sih awal-awal mulai investasi. Nah, Syakir belajar dari situ tuh. Jadi kan di Oke. aplikasi pot ketika masuk kita nggak langsung disuruh investasi, tapi ada juga di situ video-video yang bisa kita Mmm, tonton supaya kita bisa berinvestasi dan kebuka pikiran kita buat investasi. yap. Nah, kemudian udah kalian cobain aja seminggu gitu. Nanti juga yakin deh pasti lama-lama ketagihan dan kemudian kalian pasti akan naruh lagi. Karena kalau nggak dimulai-mulai ya kita nggak Nggak akan akan, tahu yap. gitu. Toh semakin hari kan semakin investasi ini penting gitu buat kita teman-teman anak muda gitu. Kalian bisa loh gini, apa sih gunanya investasi gitu? Gunanya tuh nanti kita nggak nyusahin orang tua, Yap, nggak ketergantungan. Kalian nih sekarang SMA, nabung aja, kalian punya duit, wah lagi dapat duit nih misalnya 300 ribu, 100 ribunya masukin investasi. Oh lagi dapat duit 500 ribu nih masukin ke investasi. Nanti ketika kalian kuliah, udah tinggal kalian tarik tuh buat bayar kuliah. iya, Jadi nggak nyusahin orang orang tua. tua, karena apa, kalian punya tabungan. Cuman bedanya dulu kita nabung di celengan ayam tuh duit segitu-gitu aja. Iya. Kalau sekarang kita ada namanya aplikasi. Hmm, Aplikasi investasi. Kalau kita nabung di situ, uang kita gitu. bisa bertumbuh gitu. Kalau dulu kan nabungnya tuh di celengan ayam ya segitu-gitu aja Belum gitu. lagi kalau ada yang ngambil ya kan? Nah, belum lagi kalau tiap hari digiling-giling Iya ambil gitu. gopay buat beli es ya. Zaman dulu banget. Iya iya. Nah, kalau sekarang ada aplikasi, kalian bisa membuat uang kalian tuh semakin bertumbuh gitu. Jadi intinya sama, nabung. Cuman Oke, ini bisa bertumbuh uang kalian gitu. Jadi mulainya dari mana? Mulai aja mulai dari aja download. dulu. Download aja dulu, download, ntar Oke. nonton video-video investasinya ya. Daripada mereka kan nonton video-video nggak jelas terus ya Mmm. kan, nonton video investasi di aplikasi iPod. Ntar kalian udah mulai paham, udah tinggal investasi gitu. Oke, jadi tipsnya dari Syakir yang penting itu mulai dulu dan belajar ya Syakir ya. Belajar Karena kan dulu. ngomongin duit ya, orang tuh sensitif gitu kalau ngomongin duit. Jadi, ya kita harus belajar biar nggak salah juga investasinya kayak investasi bodong gitu. Nah Syakir banyak banget tadi kita ngobrol-ngobrol tentang investasi, tentang gimana Syakir survive pas dikasih uang 300 ribu. Iya. Sampai sekarang udah punya uang sendiri bahkan investasi Alhamdulillah. gitu. Semoga teman-teman yang nonton nih bisa mulai mengikuti jejak Syakir untuk mulai investasi karena kita percaya gitu semua orang bisa hijrah dan semua bisa investasi. Nah, Benar. terima kasih banyak Syakir buat sharingnya, semoga bermanfaat. Semoga Syakir juga bisa terus investasi, bisa terus berkarya ya buat Benar. hidup bangsa dan agama ya tadi Syakir bilang. Benar Mungkin banget. ada satu closing statement nih dari Syakir. Itu dia prinsip Syakir tadi, mulai di saat yang lain masih menunda. Anak-anak muda jangan menunggu sebuah perubahan, jangan menunggu apa ya, jangan menunggu ya waktu buat berubah lah, nanti nunggu. Jangan nunggu waktu yang pas gitu, tapi ciptakan waktu kalian sendiri gitu. Di saat orang lain belum memulai, kalian harus memulai. Apa sih dan benar sedikit lebih beda tuh jauh lebih baik. Yap, Itu sangat benar. Apa sih, setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang beda dalam ya. dirinya, gitu ya. Kayak Syakir misalnya, apa sih, sebenarnya kita kan dikasih semuanya kan kemampuan sama-sama gitu ya kan. Tinggal kalian ya carilah kemampuan kalian dan jangan pernah dengerin kata orang gitu ya kan. Oke. Udah biarin biarin orang mau ngomong apa tentang kita, yang penting kita tetap fokus tadi dia berkarya. Dan jangan lupa juga ketika kita punya uang jangan dihambur-hamburin lah. Yap. Jangan ngikutin orang, boleh bergaya tapi kita nggak harus ngikutin gaya mereka. Karena kita juga punya gaya kita sendiri. Kalau gaya kita hemat ya hemat aja. Kalau gaya orang itu boros ya boros gitu. Biarin orang dengan gayanya masing-masing. Jangan
bawaannya tuh masa muda pengen kayak orang. Kalian gak bakal punya prinsip kalau kayak gitu. Udah jadi diri Yap. kalian sendiri. Itu dia, melangkah di saat yang lain masih menunda, maka kalian akan merasakan hasil juga ketika orang-orang belum merasakan hasil gitu. Oke, keren banget Syakir. Terima kasih banyak Sama-sama sharing-sharingnya. teman-teman. Teman-teman juga terima kasih banyak udah nonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.